Kita butuh leader yang kuat untuk itu. Punya perhatian maksimal. Bahasa saya itu kalau menjadi bupati, tidak ada waktu untuk istirahat. 24 jam gak cukup. Ini kita butuh pemimpin yang kerja ekstra. Iya. Yang memang punya pemikiran-pemikiran baru untuk Kabupaten Bogor ke depan. Anda siap untuk melakukan itu nanti? Nah, Bogor ini idealnya sebuah wilayah yang idealnya menjadi pilarnya negara. Jakarta kedua gitu ya. Jakarta kedua. Iya. Pertanyaannya seberapa serius nih Kang Suharji Jompa untuk Pilkada Bogor 2024? PR besar memang. Bogor ini butuh strong leadership yang kuat. Tidak sekadar mau jadi pemimpin, tapi punya kemampuan, kepiawaian, kedewasaan, dan kerelaan yang tinggi untuk berkorban, merelakan dirinya untuk mengabdi. Saya sejujurnya tadinya ingin istirahat gitu, pensiun dari pegawai negeri, pengen berbisnis, tapi panggilan jiwa ini nggak bisa. Ternyata hidup ini tetap harus diisi untuk berbuat karena panggilan. Halo guys, stay lagi di podcast Bogor Update ya. Kembali lagi di podcast hari ini kita mau bicara politik Pilkada Bogor 2024. Nih, kita kedatangan narasumber ya. Ini mungkin sudah sering lihat juga di media-media, sudah mulai viral gitu ya. Karena emang bukan orang baru di politik sebenarnya begitu ya. Ada Kanda Sulhaji Jompa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, itu yang utama. Harus sehat selalu. Thank you banget sudah hadir di podcast Bogor Update. Ya, Alhamdulillah. Luar biasa. Bogor Update saya kira selalu harus hadir untuk masyarakat. Jadi dari Gunung Sindur langsung ke sini ya? Iya, Bogor, Gunung Sindur kan bagian dari Bogor. Gimana dari Gunung Sindur ke sini? Aman ya? Nggak ada macet ya? Aman. Kalau semakin macet itu semakin menurut saya semakin punya nilai. Oh. Jadi macet itu menunjukkan bahwa ada aktivitas mobilitas manusia yang melakukan aktivitas kehidupan. Oke, mantap. Harus Nih kalau saya mau lengkap sebenarnya, Dr. Insinyur Sulhaji Jompa MSc. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Ditakdirkan Allah bisa sekolah sampai di ujung. Ya. Lengkap ini. Dan mau maju dalam Pilkada Bogor 2024. Insya Allah. Kenapa mau maju di Pilkada Bogor 2024? Ya, Bogor ini penuh tantangan. Tantangannya karena pertama sumber daya alam yang luar biasa, kemudian juga sumber daya manusia yang luar biasa. Namun tantangan yang paling membuat saya tertarik adalah ketidakberdayaan dari dua sumber daya ini. Sumber daya alam tidak mampu diakses oleh sumber daya manusia secara maksimal. Sumber daya manusia pun tidak mampu mengakses sumber daya alam untuk dioptimalkan potensinya untuk kesejahteraan masyarakat. Apa maksudnya untuk Kabupaten Bogor? Yang paling mungkin bisa kita mudah ingat apa yang tidak atau belum bisa dimaksimalkan di Kabupaten Bogor? Contoh saja, sebut saja alam yang begitu sempurna sebenarnya, begitu indah, baik itu di sisi pariwisata, tapi yang paling menonjol sebut saja potensi lahan tidur misalnya, sebut saja gitu. Ini salah satu contoh. Jumlah lahan tidur, lahan yang tidak berdaya, sekian ribu hektar. Masalahnya di mana? Mari kita lihat, dikuasai oleh orang tertentu, mungkin saja juga dikuasai oleh pemerintah, tapi kemudian ada masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk mengakses, untuk mengolahnya, untuk menjadi sebuah lahan yang berproduktif. Kenapa terjadi demikian? Karena tadi tidak ada fungsi-fungsi pemerintah yang melakukan upaya mediasi. Nah, itu sebuah peluang. Oke. Dari DPR RI sempat maju dalam pileg, akhirnya sekarang ke bupati. Apa yang membuat pikiran itu langsung berubah untuk maju kepada Pilkada Bogor? Iya, saya ini besar di Bogor, meskipun tidak lahir di Bogor. Cuman karena sekian puluh tahun ada di Bogor, anak istri di sini semua,
Kemudian setelah melihat kondisi Bogor, terpanggil bahwa saya harus berbuat buat Bogor. Sebenarnya awal-awal saya berbuat tidak harus masuk di dunia mana saja gitu ya, politik atau legislatif atau eksekutif. Tapi ternyata sangat disadari bahwa ketika tidak di posisi itu, maka kemampuan kita untuk berbuat yang lebih kuat, lebih luas, itu sangat terbatas. Nah, itu yang menantang bagi saya. Kemudian saya melihat bahwa saya secara sadar tidak sadar bahwa saya juga punya jejak yang panjang terhadap pemerintahan, gitu. Saya punya pengalaman. Mohon maaf, sebut saja saya ahli perencana bidang pembangunan, meskipun saya juga ahli teknologi. Jadi mohon maaf bukan sombong tapi menceritakan profil gitu ya. Kemampuan-kemampuan itu yang kemudian saya anggap bahwa rasanya saya juga adalah orang yang punya kapasitas yang cocok untuk membawa Bogor yang kuat di masa depan. Saya lihat memang backgroundnya Kang Solaji ini aktif di berbagai acara-acara pemerintahan, salah satunya kan di nasional. Ya, sebutnya tadi bilang perencanaan misalkan gitu ya. Lalu juga tadi juga disebutkan dalam aktif teknologi. Apa yang mau dibawa ke Kabupaten Bogor dari background Kang Solaji Jompa itu? Bogor ini karena begitu luasnya, satu, begitu apa istilahnya konflik gitu ya, begitu kayanya. Nah, tapi ada ketidakberdayaan yang terjadi. Bogor ini, kalau boleh saya memberikan pengibaratan mirip-mirip untuk mengendarainya atau membawanya menuju ke tujuan yang benar, itu mirip-mirip seorang pilot membawa pesawat. Jadi harus dipimpin oleh leader yang mumpuni, yang punya kapasitas cukup. Tidak sekedar mau jadi pilot. Bisa dibayangkan keselamatan pesawat itu kan karena kepiawaian pilot. Jadi tidak boleh main-main. Jadi saya salah satu warga masyarakat Bogor yang merasa yakin dengan pengalaman yang saya miliki. Mudah-mudahan saya mampu menjadi pilot yang benar, menyelamatkan masyarakat Bogor yang jumlahnya sekarang ini 5,7 juta. Kita bawa mereka. Mereka adalah penumpang semua kalau ibarat pesawat tadi. Nah, ada ingin, karena saya mengibaratkan pilot di pesawat, Kang Padil pasti tahu bagaimana rasanya kalau naik pesawat. Sangat terasa ketika landing. Kalau jam terbangnya masih kurang, terasa oleh kita sebagai penumpang. Nah, yang bahaya, pilot itu kalau tidak kuasai ilmunya, ya berisiko. Ada tanda-tanda bahwa mau jatuh pesawat dia nggak paham. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, Bogor juga seperti demikian. Bogor ini luar biasa dengan alam yang begitu luasnya. Kita setiap hari mendengar ada bencana sana sini kan gitu ya. Nah, tentu butuh kepiawaian seorang leader dalam menyelesaikan semua, mengidentifikasi, melakukan upaya mitigasi kalau itu bencana. Kemudian yang paling utama adalah kepiawaian kita untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Tentu ada modelnya. Apa saya sampaikan tadi adalah ada fungsi-fungsi intermediasi. Ada pemerintah harus turun tangan melakukan upaya intermediasi. Ini model pembangunannya secara maksimal untuk mengoptimalkan semua sumber daya dan sumber daya manusia. Alam dan manusia disandingkan tapi di backup oleh pemerintah. Nah, ini saya kira kalau itu dijalankan, maka semua keluhan masyarakat bisa kita selesaikan. Luas sekali Kabupaten Bogor kan. Persis. Ya, ada 5,7 juta jiwa juga. Ini kita butuh pemimpin yang kerja ekstra. Yang memang punya pemikiran-pemikiran baru untuk Kabupaten Bogor ke depan. Anda siap untuk melakukan itu nanti? Semua berpulang ke niat. Jadi seorang leader mirip-mirip lagi, saya mohon maaf sering membuat mengibaratkan leader itu ibarat memimpin rumah tangga. Seorang bapak
pemimpin Bogor ini adalah Bapak bagi 5,7 juta jiwa. Ya. Harus berkorban. Harus semua waktunya, pikirannya harus maksimal memikirkan itu. Ini idealisnya ya. Bahwa kemudian pada saat menjalankan roda pemerintahan kalau jadi bupati atau pemimpin tertinggi di Bogor itu harus dimiliki. Jadi siapapun yang ke depan menjadi bupati, harapan saya, kalaupun saya ditadikan juga sama, bahwa mari kita luruskan niat bahwa kita adalah pelayan rakyat. Kita tidak boleh muncul sebagai sosok yang harus dihargai, dicium, apalah gitu ya, disembah-sembah, istimewa bagi rakyat. Rakyat ini adalah kita semua. Kita layani luar biasa. Nah, kerelaan itu yang harus dibangun di awal. Keikhlasan, berkorban sedemikian rupa. Nah, memang yang berat adalah sistem politik di Indonesia. Sangat banyak yang kemudian tergoda dengan niat awalnya berbeda. Ya. Apalagi kemudian Bogor apalagi kemudian terbayang gitu ya. Waduh, kuenya besar sekali. Itu berat. Nah, menurut saya ajak juga siapapun yang jadi kelak ditakdirkan Allah jadi pemimpin, kembalikan niat bahwa kita ini bapak, kita ini orang tua. Kita bertanggung jawab kepada jiwa 5,7 juta jiwa terhadap aspek kehidupannya, kesejahteraannya pada semua level. Saya kira itu yang kemudian membuat menantang juga bagi saya. Oke, backgroundnya kalau kita lihat ini kan salah satu calon yang muncul dari Bogor Utara. Wah. Iya. Biasanya kan ya adalah dari mewakili beberapa daerah, ya kan. Ini baru ada yang muncul dari Bogor Utara nih kayaknya nih. Iya. Apa ada pesan tersendiri dari Bogor Utara untuk Kang Soeraji ini maju dalam Pilkada Bogor 2024 sebenarnya? Iya, memang ketika sebut Bogor Utara kadang-kadang ada rasa kok kita kayak nak tiri gitu ya. Sebut saja beberapa perbatasan dengan Tangsel, ketika nyebrang ke Tangsel begitu majunya, pas masuk Bogor ketahuan sudah sampai Bogor. Nah, ini anak tiri. Tapi menurut saya sih kita juga pahami bahwa ada keterbatasan pemerintah, meskipun itu juga tidak bisa menjadi alasan. Ketika semangatnya pemerintah kita itu punya keadilan di dalam pembangunan, pemerataan gitu ya, perhatian maksimal terhadap semua wilayah, ya sekiranya tidak akan terjadi. Tapi saya juga terkaget-kaget, ternyata dari Bogor Utara belum ada juga yang figur yang akhirnya muncul gitu ya. Dan mohon maaf teman-teman Bogor Utara, saya mewakili kalian, tapi tidak ada keinginan untuk memekarkan gitu ya. Belum. Kalau daerah lain udah kayaknya. Saya kira itu Kang Fadil. Mudah-mudahan ketika ditakdirkan saya menjadi pemimpin di Bogor, maka keadilan wilayah itu bisa kita optimalkan. Tidak ada lagi yang disebut Bogor pinggiran. Tidak ada Bogor pinggiran. Oh, jadi ada isu itu ya, Bogor pinggiran gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya, karena artinya pemerataan itu terus dilakukan ke depannya kan. Ibarat tadi filosofi anak, ya, bapak terhadap anak harus adil. Siap kapanpun untuk anak kan gitu. Siap. Iya, nggak ada anak yang pertama gitu, pokok semua sama ya. Sama. Iya, betul. Memang aktif juga di Himpauri ya sebenarnya. Nah, memang saya meskipun saya backgroundnya engineering gitu ya, saya spesialis kristalgrafi, saya banyak belajar tentang bagaimana teknologi maju. Kemudian di IPB saya banyak belajar tentang pengembangan sumber daya alam. Nah, tapi jiwa keinginan jiwa sosial saya juga alhamdulillah ada. Sejak dulu memang saya punya sekolah PAUD gitu ya. Kemudian saya menjadi pembina PAUD, awalnya di satu kecamatan, kemudian diajak oleh teman-teman itu sekabupaten. Nah, dari situ kemudian alhamdulillah saya sangat konsen terhadap terhadap anak. Ketika kita bicara tentang anak, maka anak ini adalah justru penentu masa depan bangsa, pondasi. Nah, ini juga penting bagi siapapun kelak jadi bupati, perhatikan anak. Ketika Anda membangun gedung, maka perhatikan konstruksi pondasinya. Ya. Kalau pondasinya lemah, maka dia tidak akan mampu men-backup gedung tinggi di atasnya. Sementara kita punya keinginan Indonesia emas 2045, itu mereka-mereka ini. Ya. Kan berapa tahun lagi? 21 tahun lagi. Ya, betul. Nah, anak sekarang sudah umur 6 tahun, berarti mereka menjadi generasi yang menentukan Indonesia menjadi emas apa tidak. Jangan-jangan kalau kita gagal memberikan hak-hak tumbuh kembang mereka menjadi generasi kuat,
negara jangan-jangan tidak jadi emas, mungkin perak atau jangan-jangan perunggu. Ya. Nah, itu yang kemudian menyemangati saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya sangat konsen terhadap bagaimana memberikan perhatian kepada anak untuk tumbuh kembang dan mereka menjadi generasi kuat. Oke, aktif juga berarti kan ke anak-anak itu tadi di PAUD. Iya. Pasti juga di guru-guru. Iya. Oh, ya. Bagaimana? Apa yang ingin disampaikan kepada guru-guru hari ini kondisinya? Kembali ke filosofi, guru itu ibarat tukang. Kalau dia mau bangun pondasi, tapi bukan ahlinya, nggak bisa. Nah, guru pada akhirnya kemudian ya kita berikan kita fasilitasi. Kita dampingi, kita beri semangat untuk sekolah, untuk kuasai ilmu bagaimana mendidik anak. Jadi teman-teman sekalian kalau di dunia barat, sejak dini, itu semua disiapkan anaknya. Mereka sudah memprediksi bahwa ini ke depan menjadi engineer, itu bisa. Kalau pelajari tentang bagaimana pola didik anak. Nah, kita di Islam justru pondasi anak itu sejak membuatnya, bukan sejak di dalam kandungan. Itu kan Fadil. Nah, ini penting bagi kita semua. Saya kira kalau kita semua di Bogor khususnya kuatkan pondasi anak, maka Bogor akan menjadi daerah paling kuat di Indonesia. Iya, karena jumlah penduduknya juga cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan Bogor dengan keramat tamahannya, dengan alamnya yang dingin, tentu saya kira menjadi tempat yang sangat indah, sangat enak untuk mendidik anak. Dunianya tidak keras. Gitu. Nyaman sebenarnya. Nyaman. Di sini surga sih. Kalau Arab hujannya cuma sekali 2 tahun sekali, gitu. Gersang semua. Kalau di sini keluar sedikit sudah diterpa hujan, gerimis. Indah sekali. Dan dengan alam ini saya kira kemampuan kita untuk mendesain atau mencetak anak-anak kuat jauh lebih bagus. Saya kira itu. Iya betul. Iya. Jadi kalau bicara sama Kang Surajin langsung bicara desain gitu ya. Harus by design semua gitu. Iya, saya lama di BPPT, Mendristek support tentang komersialisasi hasil riset. Jadi teknologi maju untuk support negara. Negara kita masuk kategori negara akan kuat ketika pilar-pilar ekonomi kan berdiri. Jadi negara kita ini berdaya kalau kita membangun industri-industri baru berbasis kemampuan lokal. Saya kira itu yang utama. Jadi ini juga ke depan Bogor ya harus kuat membangun industri dengan kemampuan anak bangsa. Saya kira. Oke. Jadi semuanya by design, tidak hanya sembarangan mengikuti semua yang ada aja, tapi harus desainnya bagaimana nih kan ke depan seperti itu. Persis. Iya. Apalagi tadi bicaranya konsepnya terbiasa untuk mendesain kawasan nasional. Hari ini untuk wilayah Kabupaten Bogor nih, Kang Surajin Jompa. Iya, siap. Iya, tapi wilayahnya cukup besar juga kan gitu, ada 40 kecamatan. Bogor ini setara dengan provinsi lain. Iya, itu dia. Kabupaten lain penduduknya cuma 300.000. Luas wilayah sempit, sumber daya terbatas. Nah, Bogor ini idealnya sebuah wilayah yang menjadi pilarnya negara. Jakarta kedua gitu ya. Jakarta kedua. Iya. Saya kira itu yang penting. Oke. Tapi kalau desain, kita bicara desain lagi Kabupaten Bogor. Kalau mungkin salah satunya adalah kan infrastruktur juga dong, karena itu mempengaruhi segala hal. Iya. Salah satunya adalah misalkan bagaimana gerak dari masyarakat setiap harinya gitu. Bagaimana infrastruktur kita hari ini kan Anda lihat? Lagi-lagi berpulang kepada perencanaan sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara tentang perencanaan kan tentu ada prioritas. Nah, untuk mengambil keputusan itu tentu kita harus optimum di dalam mengambil keputusan. Tentu memang leader yang menentukan. Jadi mohon maaf saya sebut saja di level negara gitu ya. Ketika rezim Jokowi berkuasa, maka kebijakan infrastruktur diutamakan. Karena tingkat pemahaman beliau bahwa aksesibilitas penting. Nah gitu. Akses inilah yang menentukan alur ekonomi. Kemudian ekonomi biar rendah gitu ya. Nah, Bogor juga sama menurut saya. Kalau Bogor apa? Karena produktivitas di wilayah kita juga ingin kita kembangkan. Tentu kan ketika ada produksi sumber-sumber daya alam, maka kan tentu aksesnya harus kita optimalkan. Nah ini harus paralel. Penguatan sumber dayanya harus diperbaiki.
kapasitas sumber daya manusia juga harus kita kembangkan. Vokasi misalnya, jadi kebetulan mungkin nanti sudah dengar juga bahwa saya bidang vokasi di Kadin. Nah, ini juga penting bagi saya untuk kita perbaiki. Oke, katakan 2024 Langsung Haji Jompa menang dalam Pilkada Bogor 2024 ini. Apa yang pertama kali Langsung Haji Jompa lakukan? Banyak hal sebenarnya. Jadi tentu memang harus kita mengidentifikasi gitu ya. Nah, yang paling utama memang adalah pembenahan sistem gitu ya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi sumber daya alam gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat aksesibilitas. Tentu masyarakat kita banyak yang berpikir bahwa yang dibutuhkan masyarakat itu kan ini pendidikan awamnya masyarakat. Oh, saya butuh infrastruktur. Lupa bahwa alam kita ini juga potensi risiko bencana. Tingkat bencana Bogor masih tinggi. Nah, tentu ada perbaikan alam. Kebetulan saya di sumber daya alam gitu ya, pengelola sumber daya alam. Tentu ini harus ekstra kita perhatikan. Jangan lagi kemudian terulang kejadian-kejadian luar biasa, longsor lah, banjir bandang lah. Kenapa itu terjadi? Karena kan tidak maksimal di dalam mempertahankan atau menjaga kelestarian alam. Ada penebangan hutan, ada pengrusakan alam yang idealnya pemerintah maksimal di dalam membackup itu. Oke, artinya ada pemetaan dulu ya. Kalaupun infrastrukturnya harus dibangun misalkan, tapi juga ada hal lain juga harus dibangun gitu loh. Tidak hanya sebatas infrastruktur saja akhirnya kan gitu fokusnya ya. Tapi pemetaan tadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor sebenarnya. Semua bidang memang sebenarnya. Kalau kita sebut ada apa dulu yang pertama, ya jawabannya adalah diprioritaskan semua level. Karena kan kehidupan manusia kita ini untuk sebutan bahwa tingkat kesejahteraan itu bisa diperoleh, kan bukan cuma infrastruktur. Hak-hak masyarakat untuk mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, itu juga perlu kita perhatikan. Bagaimana kemudian masyarakat ketika sakit gitu ya, berapa jumlah masyarakat yang sakit tidak tertangani maksimal, kan itu juga harus diketahui oleh seorang leader, seorang bapak gitu. Nah, pendidikannya bagaimana, berapa anak yang putus sekolah, berapa anak yang mendapat hak pendidikan, keahlian. Itu juga harus kita identifikasi. Supaya Bogor ini kuat, kita juga harus mengidentifikasi berapa sih pertumbuhan industri-industri baru. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi banyak sebenarnya diskusi tentang Bogor karena saking luasnya, saya kira banyak sekali yang bisa kita diskusikan dan PR besar memang. Bogor ini butuh strong leadership yang kuat. Tidak sekadar mau jadi pemimpin, tapi punya kemampuan, kepewayan, kedewasaan, dan kerelaan yang tinggi untuk berkorban, merelakan dirinya untuk mengabdi. Pada saat jadi berpenguasa, pinggirkan semua kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang paling berat. Kalau masih ada pikiran bahwa misalnya Sul Haji, saya mau jadi bupati karena APBD-nya banyak, geng saya mau dapat proyek. Jangan. Kalau saya tidak. Saya bismillah, insya Allah bukan itu niatnya. Kang Fadil tahu ya, sudah cukuplah saya hidupnya saya dan keluarga. Ya, betul. Ya, meskipun ini orang akan bilang ini lives, tapi silahkan lihat jejak digital saya. Saya adalah orang yang makan cukup sehari kok. Maksudnya sepiring pun cukup gitu ya. Insya Allah. Insya Allah kalau secara keluarga sudah aman lah ya. Iya, alhamdulillah. Tinggal mikirin bagaimana rakyat Kabupaten Bogor ke depan. Persis. Kita berbuat. Tidak jadi bupati pun, saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa ya saya tetap akan berbuat. Bahasa saya itu sehari saya memberikan air minum 1 gelas kepada masyarakat, itu sudah cukup bagi saya. Saya akan puas dengan itu. Tapi kalau kemudian ada akses tanggung jawab lebih besar, maka saya akan memperhatikan seluruh rakyat. Itu yang utama. Jadi, pertanyaannya seberapa serius nih Kang Sohai Jompa untuk Pilkada Bogor 2024? Serius itu adalah ketika mendaftar itu sudah serius, sudah 100%, nggak ada yang main-main dalam hidup ini, Kang Fadil. Jadi mohon maaf kalau disebut berapa serius, ya seriusnya 1000% barangkali. Karena ini pertanyaan juga oleh masyarakat. Oh gitu ya. Ya. Gimana? Ada masyarakat yang bertanya? Iya pasti. Artinya kan ini tokoh-tokoh baru mulai muncul. Ya, ada beberapa yang akhirnya daftar ke beberapa partai politik.
Yeah. yang bukan ketua partai misalnya seperti itu, Yeah. ya mungkin hanya kader atau siapa lah yang akhirnya muncul untuk daftar ke beberapa partai politik. Yeah. Ini akhirnya dipertanyakan oleh masyarakat, Yeah. karena kan ini menjadi calon alternatif, akhirnya kan seperti itu yang Yeah. dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Yeah. Nah ini yang akhirnya mungkin masyarakat juga ingin tahu kenapa juga kita mengundang teman-teman hari ini calon-calon bupati, terutama Kang Suhaji Jompa. Itu yang akhirnya kita ingin memberikan loh, ini loh calon alternatif kita untuk di 2024 gitu loh. Iya. Kalau sebut bahasa alternatif, jadi semua calon ada alternatif pilihan kan. Nah, saya menawarkan diri juga bagian dari pilihan itu. Dan tentu saya kira kesempurnaan memang tidak ada, tapi tekad yang kuat itu ada. Sejatinya saya sejujurnya tadinya ingin istirahat gitu, pensiun dari pegawai negeri, pengen berbisnis, tapi panggilan jiwa ini nggak bisa. Ternyata hidup ini tetap harus diisi untuk berbuat karena panggilan kita melihat kondisi kehidupan masyarakat kita. Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita rezeki, kesehatan, maka kemudian itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita untuk berbuat untuk saudara-saudara kita yang lain yang tidak berdaya pada peran apapun, gitu ya. Nah, terkait partai politik yang hari ini membuka diri untuk menerima pendaftaran, saya juga apresiasi ke teman-teman. Saya kira ini sebuah tradisi baru yang teman-teman parpol partai politik, gitu ya, yang tidak mengklaim bahwa dia saja yang bisa. Nah, saya kira ini sejarah bagi Bogor menurut saya, ingin menjaring, ingin melihat siapa-siapa sih yang punya potensi, yang punya keinginan kuat. Semua berpulang ke masyarakat menurut saya sih, tapi kemudian memang yang menentukan adalah partai. Dan saya yakin partai juga punya tools, punya kemampuan untuk melihat mana yang layak, mana tidak. Gitu. Saya kira itu. Oke, mudah-mudahan segera dapat tiketnya kan itu yang penting. Itu yang utama. Artinya keseriusan itu menjadi dasar bagi partai politik salah satunya, dan juga masyarakat Kabupaten Bogor untuk bagaimana ke depan nih melihat Kang Suhaji Jompa untuk memimpin Kabupaten Bogor kan gitu kan. Amin lah ya. Amin. Sukses pokoknya untuk Pilkada Bogor 2024. Iya, harapan kita semua, saya termasuk berharap, ini kan juga tidak terlepas dari takdir, sehingga saya harapkan, saya berharap kepada seluruh masyarakat Bogor, berdoa terus. Doakan semoga Allah takdirkan yang dijadikan pemimpin di kabupaten kita adalah orang yang terbaik. Orang yang mampu membawa kita semua mendapatkan hak-hak kita, membangun wilayah kita, kemudian membela kita semua masyarakat. Jadi menjadikan bahwa benar-benar dia adalah bapak kita dan kita semua adalah anaknya. Saya kira tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Kita semua selalu ada janji-janji pendidikan gratis, kesehatan gratis, tapi terbukti di lapangan akses kepada pendidikan sangat susah, terbatas, beberapa orang tidak mampu. Kemudian masih terjadi di sana sini ketidakberdayaan masyarakat kita untuk terlayani fasilitas kesehatan. Nah, ini juga menurut saya kita butuh leader yang kuat untuk itu, punya perhatian maksimal. Bahasa saya itu kalau menjadi bupati tidak ada waktu untuk istirahat, 24 jam nggak cukup, karena dia punya anak 5,7 juta jiwa. Kalau bisa beli jam, beli waktu, kita beli waktu. Nah, tapi dalam leadership, di model kepemimpinan, leader itu tidak bekerja sendiri. Pilot tidak bekerja sendiri dalam menjaga pesawat. Dia punya kru yang profesional. Nah, satu kru yang melakukan kesalahan, maka pesawat akan jatuh. Begitu pula dengan pemerintahan. Bogor harus krunya kuat. Nah, lagi-lagi sering terjadi kesalahan karena godaan-godaan politik. Itu terjadi. Pasti. Krunya salah pilih. Krunya mengganjal, menjatuhkan pesawat, pilotnya jatuh. Seperti kita memang butuh arsitek persis 2024 ini. Mungkin Anda Suhaji bisa nih ya, salah satu tokoh yang akhirnya muncul sebagai arsitek pemerintah Kabupaten Bogor ke depan. Amin. Dengan segala keterbatasan, saya bismillah meniatkan diri, akan mendedikasikan diri, akan mengikhlaskan diri untuk menjadi pelayannya masyarakat Bogor.
Bogor kita akan jadikan menjadi Bogor emas, Bogor yang hebat ke depan. Amin. Sukses Kada. Ya. Thank you banget sudah hadir di Bogor Update. Terima kasih. Bogor Update harus kuat. Bogor Update harus menjadi jendela untuk Bogor. Amin. Jendela informasi supaya masyarakat Bogor kenal siapapun di Bogor, tahu semua problematika Bogor. Nanti kita banyak kerjasama ya pasti kan. Siap. Kalau itu bidang saya. Sukses ya Kang ya. Terima kasih. Buat Pilkada 2024-nya. Terima kasih. Ya. Oke, thank you banget. Dan kita ketemu lagi di next time talk show kita. Saya Fadil. Bye. Terima kasih. Thank you.